Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kama Ananda. Saya dari grup BKWD04 dan di sini saya membuat project capstone saya dan ingin mempresentasikannya setelah 3 hari mengerjakan. Dan di sini saya membuat suatu poliklinik yaitu yang bernama RS Lopi. Di sini pada landing page teman-teman bisa melihat kalau di sini ada bimbingan karir, ada identitas saya, ada kelompok saya, dan di sini terdapat 2 tombol yaitu login sebagai dokter dan juga login sebagai pasien. Mungkin pertama-tama itu bakalan ditanyakan, kalian akan bertanya-tanya kenapa loginnya itu ada 2. Karena yang pasien itu kita dapat melakukan registrasi, sedangkan yang dokter itu kita tidak dapat melakukan registrasi, di mana akun dokter itu hanya bisa ditambah oleh admin. Dan mungkin akan timbul pertanyaan lagi di mana untuk melakukan login admin, karena di sini tidak ada tulisan login admin. Nah, untuk login admin sendiri itu dapat dilakukan pada dua forum ini. Pada dua form ini bisa dilakukan login admin asalkan kita memasukkan kredensial username admin dan juga password admin. Oke, di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu dari admin site-nya karena saya akan menunjukkannya urut pengerjaannya ya. Jadi di sini saya akan login sebagai admin dengan password admin. Lalu saya akan melakukan login. Nah, di sini ada dashboard-nya ya. Dashboard ini sebenarnya harusnya saya ubah, tapi di sini saya belum sempat ubah di sininya ya. Seperti nanti di sini ada berapa jumlah pasien, berapa jumlah dokter, dan berapa jumlah obat. Tapi ini belum saya ubah, jadi masih in development. Dan di sini ada beberapa fitur ya. Ada 3 fitur untuk CRUD. Di sini ada obat. Teman-teman bisa menambahkan obat di sini. Nama obatnya apa? Misalnya saya akan memasukkan contoh saja tes, dan juga untuk kemasannya tes juga. Nah, untuk harga saya akan masukkan 10.000 misalnya ya. Di sini saya tambah. Nah, di sini datanya akan bertambah di sini ya. Untuk database sendiri saya sudah masukkan di GitHub, jadi untuk melakukan koreksi akan lebih mudah karena dapat melakukan database milik saya dan dapat langsung saja dilakukan import. Di sini RS Lopi namanya database-nya, teman-teman. Jadi langsung saja di sini bisa dilakukan edit juga. Nah, misalnya tes saya ganti misalnya obat sakit perut. Kemasannya botol. Harganya jadi 23.000. Oke, saya edit. Nah, di sini akan berubah ya. Dan untuk saya hapus juga bisa di sini. Oke, itu kehapus, cuman tadi href-nya mungkin agak sedikit salah ya. Tapi datanya masih kehapus. Oke, lanjut ke poli di sini, teman-teman. Untuk poli juga sama seperti yang tadi, kita bisa melakukan CRUD. Saya akan melakukan contoh lagi ya, contoh keterangan contoh saja di sini. Saya tambah. Nah, di sini bisa ya. Saya edit jadi misalnya contoh, jadi kita masukkan angka huruf acak saja ya di sini ya. Nah, di sini QE, dan kalau kita hapus akan juga terhapus di sini. Nah, di sini untuk dokter di sini kita akan melakukan login juga sebagai dokter, di mana kredensial yang diperlukan adalah nama dan juga alamat sesuai dengan asistensi yang telah diberikan saat minggu pertama, yaitu melakukan login dokter menggunakan kredensial tersebut. Saya akan melakukan menambahkan dokter di sini, misalnya saya tambahkan contohnya Amirul Amin. Alamatnya ada di jalan mana saja, 12 nomor 3. Nomor HP-nya saya contohkan seperti ini saja. Dan di sini poli saya bisa memilih 3 ya, sesuai dengan polinya tadi. Misal saya akan masukkan ke poli anak, saya tambahkan. Nah, di sini bisa. Tapi untuk dokter saya tidak menggunakan fitur edit karena nanti takutnya akan merubah banyak hal saat database-nya sudah dibuat, karena ada dependencies antara foreign key dan juga primary key. Jadi di sini kita bisa juga hapus. Fitur hapus juga bisa. Nah, sudah semua fitur dari admin sudah kita contohkan. Sebenarnya terdapat 2 fitur yang kurang, yaitu mengelola user dan juga mengelola salah satunya lagi untuk mengelola jadwal periksa. Namun di sini saya akan memberikan yang esensial saja, yang penting-penting saja. Jadi di sini langsung saja kita lakukan sign out, dan di sini kita bisa melakukan login sebagai dokter terlebih dahulu untuk membuat jadwal. Dan di sini kita bisa melihat pada database. Saya akan melakukan login sebagai Lutfi Kamal Ananda ya. Nah, di sini. Oke, kita lakukan login. Nah, di sini terdapat beberapa fitur lagi, terdapat 3 fitur, dan dashboard seperti biasa ya. Dashboard hanya untuk landing page saja yang harusnya sini nanti saya akan ganti. Lalu di sini ada tombol sign out, teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat jadwal. Kita akan membuat jadwal terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan mencontohkan saya membuat jadwal pada hari Jumat misalnya. Hari Jumat kita buka jam malam misalnya, jam 22 sampai jam 19 sampai jam 22. Di sini saya submit ya. Nah, di sini akan masuk di sini Jumat. Nah, sesuai pada simulasi uji sertifikasi pada hari Sabtu kemarin, di sini Pak Devri meminta untuk apabila satu
saja jadwal yang bisa aktif pada satu dokter. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman yang aktif hanyalah hari Selasa. Apabila kita ingin membuat hari Jumatnya itu aktif, kita hanya perlu mengeklik edit dan juga kita klik aktif. Nah, lalu di sini semua akan berubah. Untuk cara kerjanya dan pendekatan yang saya gunakan, di sini saya menggunakan PHP natif ya, sesuai yang sudah saya katakan tadi. Di sini saya menggunakan pendekatan yang sebenarnya itu konvensional ya. Jadi saya menggunakan pendekatan seperti ini, teman-teman. Di sini untuk melihat, saya akan periksakan dulu jadwal periksa. Nah, di sini itu terdapat ID dokter, di mana ID dokter saya itu adalah ID dokter 1 ya, tadi yang sudah saya login ini, Lutfikama Ananda. Nah, di sini saya ambil semua jadwal yang memiliki ID 1, lalu saya ubah value-nya menjadi N untuk aktifnya. Di sini saya ubah menjadi N. Setelah semuanya berubah menjadi N, baru saya ubah lagi, di mana ID dari jadwal periksa, ID ini di sini adalah 66, saya ubah lagi menjadi Y. Jadi cara kerjanya adalah saya mengoverwrite semua data menjadi N dan saya ubah salah satunya menjadi Y sesuai dengan yang kita klik edit ini. Misal Rabu, berarti kalau Rabu kita ubah aktif, nanti semuanya akan merubah jadi nonaktif dulu, dan juga nanti pada hari Rabu ini akan berubah menjadi aktif. Jadi seperti itu untuk urutan pengerjaannya ya. Jadi kita akan lanjut lagi. Saya akan login di sini, akan membuka private Windows. Saya akan melakukan login sebagai pasien agar mudah untuk melakukan multitasking. Oke. Saya akan melakukan login sebagai pasien dan saya akan memilih salah satu pasien terlebih dahulu. Saya akan memilih Joko Parjojo di sini. Joko Parjoko, maaf. Dan login menggunakan nomor KTP. Oh iya, sebelum melakukan login, saya akan melakukan daftar dulu ya. Di sini dapat terlihat teman-teman, nomor RM-nya sampai 5 ya. Apabila saya melakukan pendaftaran di sini, saya misalnya memasukkan nama Mukhlis Subaidah dengan nomor KTP. Saya akan ngarang terlebih dahulu ya untuk mempercepat waktu, dan nomor HP, dan juga alamatnya adalah Jalan Muhammad Yamin 13. Nah, seperti ini saya melakukan daftar. Nah, di sini langsung masuk ke database ya. Dan bisa lakukan login. Dengan loginnya menggunakan kredensial nama dan juga nomor KTP. Oke, di sini kita akan melakukan login. Nomor KTP. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, untuk nomor RM otomatis tergenerate ya. Jadi kalau kita masuk ke halaman poli, di sini langsung tergenerate nomor RM. Gimana caranya? Pendekatannya ya sama. Saya masukkan tahun, kita ambil current date, yaitu bulan dan tahun saja, dan juga kita membaca query dari SQL. Apabila jumlahnya sudah, kita tambah 1, jadi hasilnya akan menjadi 6. Seperti itu untuk pendapatan RM. Jadi saya tidak akan fokus ke pembahasan coding, saya akan membahas cara pendekatannya saja karena sudah saya lampirkan juga link GitHub, jadi teman-teman bisa langsung melihat codingnya saja. Jadi tidak perlu saya jelaskan, saya akan menjelaskan pendekatannya saja. Oke, di sini kita bisa melihat poli ya, poli gizi. Di sini Lutfikama Ananda, di mana tadi yang aktif hanyalah hari Rabu. Apabila kita ubah di sini, saya login sebagai Lutfikama Ananda, saya ubah menjadi hari Selasa. Saya edit menjadi hari Selasa di sini. Nah, apabila kita refresh di sini, maka yang akan berubah di sini adalah hari Selasa. Sama halnya dengan Muhammad Suryo. Ini yang dokter sebagai poli penyakit dalam yang aktif hanyalah hari Rabu. Oke, seperti itu ya. Lalu keluhan di sini saya akan memasukkan yang Lutfi saja biar masuknya langsung ke akun Lutfi ya. Keluhan adalah misalnya perut sakit dan butuh vitamin. Oke, saya akan submit. Nah, di sini teman-teman akan masuk di sini ya. Langsung jadi sebagai pasien kita bisa melihat kita di antrian nomor berapa. Sebenarnya kita bisa melakukan input lagi. Di sini kita bisa melakukan input lagi dan nanti antriannya akan menjadi 2. Jadi setiap jadwal yang berbeda itu antriannya juga berbeda. Apabila kita memasukkan jadwal hari Selasa, itu antrian pertama. Apabila kita memasukkan jadwal di hari Jumat, itu nanti juga masuk ke antrian pertama. Apabila kita memasukkan yang Selasa lagi, maka itu akan masuk ke antrian kedua. Jadi antriannya itu juga semuanya diregenerasi secara otomatis ya. Jadi langsung saja di sini kita akan balik lagi menjadi dokter ya. Nah, di sini kita akan keluar di sini Mukhlis Subaidah. Nah, di sini kita bisa melakukan periksa, teman-teman. Kita akan melakukan periksa ke Mukhlis Subaidah. Kita akan memasukkan tanggalnya hari ini dan jangan kebanyakan begadang. Silahkan minum 3 obat yang saya berikan. Oke, saya akan memberikan 3 obat di sini, teman-teman. Saya akan memberikan Isoniazid, magnesium sulfat, dan juga ambendazol.
Nah, di sini ada harganya ya, 6.000 ditambah 54.000 ditambah 22.000 adalah 60.000 dan juga 82.000. Di sini akan otomatis berubah. Apabila saya hapus, di sini juga akan otomatis berubah. Oke. Oke, 110.000 ya harganya ya. Kalau kita klik periksa di sini. Nah, otomatis di sini akan hilang, antriannya pun juga akan menghilang dan di sini statusnya akan menjadi status selesai. Jadi di sini apabila dokter sudah melakukan pemeriksaan, dokter tidak bisa lagi melakukan undo atau melakukan edit ya. Jadi sekali pemeriksaan itu langsung fix selesai. Dan di sini untuk pada bagian pasien ya sudah terlihat di sini antriannya 0 yang artinya antriannya itu sudah selesai ya. Apabila artinya itu prosesnya sudah selesai. Nah, di sini juga dokter dapat melihat pasien juga untuk melihat riwayat pasiennya. Di sini Joko Parjoko apabila kita klik lihat itu tulisannya belum pernah periksa karena di sini Joko Parjoko belum pernah melakukan periksa. Apabila kita lihat periksa di sini, nah di sini tidak ada Joko Parjoko sama sekali ya. Jadi apabila kita cek Wibisono, nah di sini Wibisono pernah melakukan pemeriksaan. Di sini bisa kita lihat di tabel periksa nih, sama kekurangan olahraga, Oke, yang Rizky Abdullah belum. Tidak ada sama sekali. Lalu yang Muklis tadi, nah di sini juga ada nih. Jangan kebanyakan begadang. Seperti itu. Untuk pada fitur dokter. Jadi sekian presentasi dari saya, presentasi singkat dari saya, yaitu ada 3 fitur utama ya sebenarnya. Ada fitur jadwal, fitur pasien melakukan poli dan juga ada fitur periksa. Dan juga fitur melihat pasien, berarti ada 4. Dan tadi ada beberapa tambahan fitur yang saya berikan yang sebenarnya itu tidak wajib, tapi saya berikan saja seperti edit dokter dan lagi juga yang tadi ada pada di halaman admin, edit dokter, edit poli, dan sebenarnya ini masih ada satu lagi yaitu edit pasien, namun saya belum sempat membuatnya. Jadi saya hanya miss satu kriteria yang tidak wajib. Saya miss satu yang tidak wajib. Jadi di sini saya sudah bisa bangga bilang di sini projectnya sudah saya selesaikan dengan baik. Mungkin ada beberapa bug yang belum saya jelaskan bugnya seperti di sini. Dokter bisa melakukan logout pada jadwal, pada melakukan riwayat pasien pada dashboard, namun belum bisa. Ini dropdownnya tidak berfungsi pada halaman periksa karena ada beberapa kode yang crash. Jadi saya bisa dengan bangga saya bisa menyebutkan kalau tugas sudah saya pekerjakan dengan baik, walaupun terdapat beberapa bug dan juga pada milestone mingguannya itu tidak tepat, tapi hasil akhirnya saya sudah selesaikan dengan baik. Terima kasih atas bimbingannya untuk asistensi dan juga terima kasih untuk Pak Devri yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membuat project capstone ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.